wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marnia dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan TIK di Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Badri Munawar. Nah, di sini Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait TIK untuk mendukung pembelajaran di era digital. Artikel ini akan menganalisis kebijakan TIK di Depdiknas, membahas dampak, tantangan, dan peluangnya. Selanjutnya yaitu kebijakan TIK di Depdiknas. Yang pertama, implementasi kurikulum. Kemendikbud telah mengintegrasikan TIK dalam kurikulum pendidikan. Siswa diharapkan dapat menggunakan teknologi untuk belajar, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Kemendikbud menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, infrastruktur dan akses. Kemendikbud berupaya meningkatkan akses internet dan infrastruktur TIK di sekolah, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu dampak kebijakan TIK. Dampak yang pertama yaitu peningkatan akses dan kesempatan belajar. TIK membuka peluang bagi siswa di daerah terpencil untuk mengakses materi pelajaran dan sumber belajar berkualitas. Yang kedua, pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. TIK memungkinkan guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, engaging, sehingga meningkatkan motivasi siswa. Yang ketiga, peningkatan keterampilan abad 21. Siswa dapat mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi melalui penggunaan TIK. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi kebijakan TIK. Tantangan yang pertama, kesadaran dan keterampilan guru. Tidak semua guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang kedua, akses dan infrastruktur. Akses internet dan infrastruktur TIK di sekolah, terutama di daerah terpencil, masih terbatas. Yang ketiga, kesenjangan digital. Terdapat kesenjangan digital antara siswa di perkotaan dan di pedesaan yang dapat mempengaruhi kesetaraan akses dan kesempatan belajar. Selanjutnya yaitu peluang pengembangan TIK, kebijakan TIK. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. TIK membuka peluang untuk mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh yang lebih kreatif, efektif, fleksibel, dan terjangkau. Yang kedua, penerapan TIK, teknologi AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, analisis data, dan pengembangan alat bantu pembelajaran. Yang terakhir, analisis data dan evaluasi. TIK dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan TIK. Nah, selanjutnya rekomendasi kebijakan TIK. Yang pertama, meningkatkan pelatihan dan pengembangan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan TIK. Yang kedua, meningkatkan akses internet dan infrastruktur TIK di sekolah, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh yang berkualitas, fleksibel, dan terjangkau. Yang keempat, menerapkan teknologi AI untuk personalisasi pembelajaran dan analisis data. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan sistem evaluasi yang efektif untuk menilai dampak kebijakan TIK pada kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kebijakan TIK di Depdiknas telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses dan kesempatan belajar, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, meskipun terdapat tantangan, terdapat peluang untuk mengembangkan kebijakan TIK yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, rekomendasi kebijakan mencakup peningkatan pelatihan guru, akses internet, dan pemanfaatan teknologi AI.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.